Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar setia Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Dari Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu. Kita masih di segi keutamaan ilmu, segi-segi keutamaan ilmu yang sekarang masih melanjutkan di poin yang ke-107, sampai kita masih di pembahasan tentang segi-segi kemuliaan ilmu dibandingkan harta. Ya, sudah sampai di segi ke-38 sekarang. Ya, segi-segi yang sangat banyak sekali untuk meyakinkan kita bahwa ilmu agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mulia daripada perhiasan dunia. Sekarang penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala segi Ats-Tsaminu Watsalasun, segi ke-38 dari keutamaan ilmu dibandingkan harta. Baik, beliau berkata, anna nisbatal ilmi ila ruhi kanisbatir ruhi ilal badan. Segi kemuliaan ilmu dibandingkan harta yang ke-38, bahwa kedudukan ilmu pada ruh manusia adalah seperti kedudukan ruh pada badan. yakni kalau ruh itu adalah kehidupan bagi badan manusia, maka ilmu adalah kehidupan bagi ruh manusia. Subhanallah. Ya. Farruhu mayyitatun hayatuha bil ilmi. Maka jiwa manusia, ruh manusia adalah mayat, bangkai. Hidupnya adalah dengan ilmu. Kama annal jasada mayyitun hayatuhu birruh. Sebagaimana tubuh manusia adalah bangkai, mayat, hidupnya adalah dengan jiwanya, dengan ruhnya. Jadi fungsinya ilmu, inilah yang menghidupkan hati, menghidupkan jiwa, menghidupkan ruh pada diri manusia. Fal ghaniyu bil mali ghayatuhu an yazida fi hayatil badan. Sedangkan orang yang kaya dengan harta, ya, maksimal yang bisa dicapainya adalah menambah kehidupan badannya. Menambah kehidupan bagi tubuhnya. Subhanallah, ini jelas perbedaan yang sangat jauh sekali. Kalau kaya dengan ilmu, maka ilmu inilah yang menghidupkan ruh manusia, menghidupkan jiwa manusia. Orang-orang yang tidak punya ilmu agama, ya, disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang kafir, orang-orang munafik, amwatun ghairu ahya. Mereka adalah orang-orang yang mati dan orang-orang yang tidak hidup. Amwatun, orang-orang yang mati dan tidak hidup sama sekali. Innaka la tusmi'ul mauta. Wahai Rasulullah, kamu tidak bisa memperdengarkan kebenaran terhadap orang-orang yang sudah mati. Maksud di sini adalah orang-orang yang mati hatinya. Ya. Makanya kedudukan ilmu pada jiwa manusia, pada ruh manusia ini adalah seperti kedudukan ruh pada badan manusia. Nah, jadi harta, puncak dari fungsinya hanyalah menambah kehidupan pada badan manusia. Wa ammal ilmu fahuwa hayatul qulubi wal arwahi kama taqaddama takriruh.
Adapun ilmu, maka ini adalah sebab kehidupan hati dan jiwa manusia sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala menamakan petunjuk yang diturunkannya kepada Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam dalam ayat-ayat Al-Qur'an dinamakan dengan ruh. Dengan ruh. Maksudnya ini ruh bagi jiwa. Wa kadzalika auhayna ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah ruh dari perintah kami. Agama ini adalah ruh. Ruh bagi jiwa manusia. Artinya jiwa manusia akan kering, akan mati ketika tidak disirami dengan wahyu dari petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, seorang penyair Arab mengatakan, "Wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi." Qoblal mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu. Ketidakfahaman terhadap ilmu, kejahilan terhadap ilmu, sebelum orangnya mati terlebih dahulu telah mematikan jiwanya, mematikan hatinya. Dan tubuh-tubuh mereka telah menjadi kubur sebelum tubuhnya sendiri masuk ke dalam kuburan. Inilah hakikatnya. Makanya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullaha kamathalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah, selalu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, itulah segi yang ke-38 tentang perbandingan antara ilmu dengan harta. Berikutnya, at-tasi'u wath-thalathun. Segi yang ke-39. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Annal qalba malikul badani wal ilma zinatuhu wa uddatuhu wa maluhu." Hati manusia adalah kedudukannya seperti raja bagi anggota badan. Sedangkan ilmu adalah perhiasannya, perlengkapannya dan harta. yakni kedudukan ilmu, dia ini adalah sebagai perhiasan yang menghiasi raja. Perlengkapan yang menjadikan seorang raja ini semakin indah penampilannya. Sementara hati manusia adalah raja bagi semua anggota badan. Ini penjelasan yang diterangkan oleh para ulama sehubungan dengan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang kedudukan hati pada anggota badan manusia. Ya, hadis yang terkenal. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyya al-qalbu." Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal anggota badannya baik, kalau segumpal daging ini rusak, semua anggota badannya akan rusak. Ketahuilah segumpal daging ini adalah hati manusia. Dari sinilah para ulama mengambil istimbat atau kesimpulan hukum bahwa hati itu kedudukannya seperti raja. Anggota badan ini cuma prajurit dan pengawal, mengikuti apa yang diperintahkan sang raja. Ini seperti pernyataan Ibnu Qayyim di sini. Kemudian di dalam penjelasan yang sama juga diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menjelaskan makna hadis ini. Hadis tadi yang tadi kita bacakan. Jadi kata Ibnu Qayyim di sini, hati itu adalah raja bagi semua anggota badan. Nah, hati membutuhkan ilmu sebagai perhiasannya, sebagai perlengkapannya, sebagai perbendaraan hartanya. Wabihi kiwamu mulkihi, dengan ilmu inilah tegaknya kerajaan hati tersebut. Wal maliku la budda lahu min adadin wa uddatin wa malin wa zinah. Sementara raja, seorang raja, pasti dia membutuhkan yang namanya perbekalan, harta, dan perhiasan. Ya, dia butuh mahkota, pakaian kebesaran, perlengkapan yang menghiasi dirinya.
Ini semua perlengkapan ini adalah keindahan dan perhiasannya ini adalah ilmu. Ilmu bagi raja yaitu hati manusia. Fal ilmu huwa markabuhu wa uddatuhu wa jamaluhu. Maka ilmu inilah yang menjadi markab tunggangan sang raja, uddatuhu perbekalannya, dan jamaluhu keindahannya, perhiasan bagi dirinya. Ini kedudukan ilmu. Ya, demikian hati manusia tidak akan menjadi indah, tidak akan cantik penampilannya kalau tidak diiringi dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ammal mal, sekarang perbandingannya dengan harta. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa ammal malu fagayatuhu an yakuna zinatan wa jamalan lil badan idza anfaqahu fi dzalik. Adapun harta maksimal yang bisa dicapai, dia hanyalah sebagai perhiasan dan keindahan bagi badan. Badan ini adalah rakyat. Dibandingkan dengan hati-hati raja, anggota badan semua adalah pengawal atau rakyat, masyarakat biasa yang selalu tunduk di bawah kekuasaan sang raja. Jadi maksimal fungsinya hanyalah sebagai perhiasan dan keindahan bagi anggota badan. Itu pun kalau dia membelanjakan harta tersebut untuk menghiasi badannya. Fa idza khazanahu walam yunfikhu lam yakun zinatan wala jamalan bal naqsan wa wabalan. Tapi kalau dia sendiri hanya menyimpan hartanya, tidak menggunakannya untuk mempercantik badannya, maka ini tidak menjadi perhiasan dan tidak menjadi keindahan, bahkan menjadikan kekurangan dan bencana bagi dirinya. Jadi puncak dari harta hanyalah bisa menjadi perhiasan bagi orang-orang yang kedudukannya di bawah sang raja. Itu puncak maksimal yang bisa diambil manfaatnya. Wa minal ma'lumi anna zinatal maliki wa ma bihi qiwamu mulkihi ajallu wa afdalu min zinati ra'iyatihi wa jamalihim. Dan perkara yang sudah dimaklumi bahwa perhiasan bagi raja dan hal-hal yang menegakkan kerajaannya tentu ini lebih mulia dan lebih utama dibandingkan dengan perhiasan rakyatnya dan keindahan yang menghiasi rakyatnya. Bukannya di bawah. Ya. Faqiwamul qalbi bil ilmi kama anna qiwamal jismi bil ghidha'i. Maka penegak bagi hati adalah dengan ilmu, tegaknya hati adalah dengan ilmu, sebagaimana tegaknya badan adalah dengan makanan. Oleh karena itu ilmu disebut sebagai santapan rohani. Karena inilah yang menjadi sebab tegaknya hati dan jiwa manusia. Maka kedudukan kedua hal ini, perbandingan antara ilmu dan harta dengan contoh yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim di sini sangat jelas sekali untuk memotivasi kita lebih memuliakan dan mengutamakan ilmu dibandingkan harta. Baik, itu segi yang ke-39. Kemudian al-wajhur arba'un, segi yang ke-40. Ya, ini yang terakhir dari segi-segi perbandingan ilmu dengan harta. Al-wajhul arba'un, segi yang ke-40. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, annal qadral maqsuda minal mali huwa ma yakfil abda wa yuqimuhu wa yadfa'u daruratahu hatta yatamakkanu min qada'i jihazihi wa min zawudi li safarihi ila rabbih wajal. Jadi perhatikan, ini juga segi yang penting sekali yang ke-40 ini. Annal qadral maqsud ya, batasan nilai yang diinginkan, yang dituju dengan harta hanyalah sekedar yang mencukupi seorang hamba yang bisa menegakkan dirinya dan memenuhi kebutuhannya, kebutuhan yang mendesak, supaya sehingga dia bisa dia mampu untuk menunaikan persiapannya dan membekali dirinya dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hubungannya dengan
safar menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekallah kamu. Ini berbekal untuk menunaikan ibadah haji. Artinya ayat ini ya. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Beliau terangkan di sini, kalau harta memang dibutuhkan untuk bekal dalam perjalanan, tapi hanya secukupnya saja, tidak boleh lebih. Orang melakukan perjalanan jauh, terlalu banyak yang dibawa, akan keberatan dia. Akan lambat perjalanannya, bahkan akan menghentikannya karena terlalu banyak bawaannya. Jadi kata beliau, kadar yang dimaksud, ya, kadar yang ditujukan dengan harta hanyalah sekedar yang memenuhi kebutuhan, yang bisa menegakkan dan sekedar ya, yadfa'u daruratahu, hanya sekedar menutupi kebutuhan penting seorang hamba supaya dia bisa menunaikan persiapannya dan membekali dirinya untuk perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pernah berdoa dalam doa beliau, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki yang engkau anugerahkan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rezeki yang secukupnya, tidak lebih dan tidak kurang. Ini doa yang dibaca oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, karena bekal kalau kelebihan akan mempersulit perjalanan kita, ya, akan menjadikan berat beban dalam perjalanan tersebut sehingga menjadikan lambat perjalanannya. Nah, baik. Fa idza zada ala dzalika syaghalahu wa qata'ahu 'anis safari ila rabbih wa an qada'i jihazihi wa ta'biyati zadihi. Karena kalau harta yang dibawanya melebihi kadar yang sekedar cukup saja, maka ini akan menyibukkannya, bahkan akan menghentikannya dari perjalanan tersebut, membuat dia berhenti dalam perjalanannya, perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghalanginya dari mempersiapkan diri, menunaikan persiapannya dan mengisi bekalnya. Bekalnya dia adalah kebaikan dan ketaatan. Bekal dia adalah selalu melakukan amal-amal kebaikan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlalu kelebihan harta yang dibawanya, ya, harta yang dibawanya malah ini akan menghalangi dia. Justru menjadi bekal kalau hartanya dikeluarkan, jadi infak, jadi sedekah, jadi amal-amal kebaikan untuk memperbanyak bekalnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terlalu banyak yang disimpan, yang dibawa malah ini akan menjadi beban yang memberatkan dia dalam perjalanan tersebut. Nah, fakana dararuhu alaihi aktsara min maslahatihi, sehingga kelebihan harta yang dibawanya ini keburukannya lebih banyak daripada kemaslahatan untuk dirinya. Wa kullama izdada ginahu bihi izdada tathabbutan wa takhallufan anit tajahuzi lima amamahu. Dan semakin bertambah kekayaannya dengan harta, maka semakin bertambah juga tathabbuto, ya, semakin bertambah tertundanya dia, semakin tertunda dia dalam perjalanannya, dan semakin tertinggal takhalluf dari at-tajahuz, mempersiapkan diri untuk safar yang ada di hadapannya. Ingat, manusia senantiasa dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kullun nasi yaghdu. Masing-masing manusia menjalankan hidupnya, tidak ada yang berhenti. Waktu terus berjalan, usia selalu bertambah, tidak ada yang berhenti. Berarti kita selalu dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini gambaran orang yang berlebihan dalam hartanya, ya. Kalau dia tidak keluarkan hartanya tersebut, malah akan menjadi sebab dia semakin tertunda perjalanannya, bahkan semakin tertinggal dari mempersiapkan diri dalam safar yang ada di hadapannya. Itu harta. Sekarang ilmu, kata beliau. Wa ammal ilmu nafi'u fa kullama izdada minhu izdada fi ta'biyatiz zad. Fi ta'biyatiz zadi wa qada'il jihazi wa i'dadi
wa i'dadi 'uddatil masir. Adapun ilmu yang bermanfaat, ya, maka semakin dia menambahnya, semakin dia menambah ilmunya, maka semakin bertambah pula pengisian bekalnya. Ta'biyatiz zat. Semakin bertambah juga dia mempersiapkan menunaikan persiapannya, serta menambah bekalnya dalam perjalanan tersebut. Karena ilmu ketika dibawa tidak membukan. Ilmu ketika semakin bertambah bukan semakin melalaikan, malah semakin mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin memotivasi dia untuk melakukan kebaikan. Semakin bertambah ilmu berarti semakin banyak bekalnya, semakin banyak persiapan yang dilakukannya, semakin menjadikan dia mantap dalam melangkah dalam perjalanan yang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiqu bihi wallahul muwaffiq wa bihil isti'anatu wala haula wala quwwata illa billah. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan taufik. Hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Ini perbandingan antara ilmu dan harta. Jadi tentu saja ya mungkin ada yang mengatakan, bagaimana kalau harta tersebut digunakan di jalan Allah? Maka berarti hartanya tidak disimpan, digunakan, dikeluarkan. Ya, untuk mengurangi bebannya. Sedangkan ilmu betul dicurahkan, diajarkan, disebarkan, tapi semakin disebarkan dia semakin bertambah pada diri hamba tersebut. Ya. Demikian pula harta kalau digunakan di jalan Allah justru akan semakin bertambah atau menambah bekalnya, berarti keutamaan dan kemuliaan harta ini bukan ditumpuk. Karena ini justru akan menjadi beban bagi dirinya, menjadikan sebab dia lalai dari mengumpulkan bekalnya dan bahkan dia dari meneruskan perjalanan yang harus ditempuhnya tersebut. Nah, fa'uddatu hadha safari huwal ilmu wal amal. Maka bekal untuk perjalanan ini adalah ilmu dan amal. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sesungguhnya sebagai baik-baik bekal adalah takwa. Takwa adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Nah, wa uddatul iqamati jam'ul amwali wad dikhari. Ya. Adapun bekal atau bekal untuk menetap adalah mengumpulkan harta dan menyimpannya. Sementara kita di dunia tidak menetap. Ya. Kita pasti terus melakukan perjalanan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah memberikan nasihat kepada Imam Umar bin Abdul Aziz ketika pertama kali diangkat menjadi khalifah. Dalam sebuah nasihat tertulis, fa innama dunya daru dha'nin wa laysat bidari iqamatin wa innama ukhrija ilaiha adam uqubatan. Ketahuilah sesungguhnya dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, tempat tinggal seterusnya, bukan tempat menetap. Dan Nabi Adam alaihissalatu wassalam hanyalah dikeluarkan di dunia ini untuk menerima hukuman atas dosanya. Ya, tentu dia telah bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sebagai anak cucunya senantiasa melakukan perjalanan, meneruskan perjalanan untuk kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya yang kita harapkan sampai di sana, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan, yang merupakan tempat kedua orang tua kita Adam dan Hawa tinggal sebelum diturunkan ke dunia ini atau ke bumi ini. Nah, baik. Wa man arada syai'an hayya alahu 'uddatahu, dan barang siapa yang menginginkan sesuatu maka dia akan mempersiapkan bekal untuk sesuatu itu. Sekarang kita tinggal pilih. Di dunia ini kita ingin menetap atau ingin melakukan perjalanan. Pasti orang-orang yang beriman tahu dunia adalah sementara akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, akan tetapi kalian mengutamakan kehidupan dunia sementara akhirat inilah yang lebih baik dan lebih kekal. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat ke-46 tentang orang-orang munafik,
walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Seandainya mereka menghendaki untuk keluar berperang, maka mestinya mereka akan mempersiapkan perbekalan untuk itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai keluarnya mereka, maka Allah jadikan mereka tertunda dan dikatakan kepada mereka, duduklah kamu bersama orang-orang yang duduk. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepada mereka untuk melakukan persiapan dalam kebaikan tersebut. Maka inilah keadaan manusia, orang-orang yang dianugerahkan keimanan, mengetahui hakikat dunia dan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang mendapatkan taufik untuk dimudahkan mempersiapkan persiapan bekal ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, amalan soleh untuk perjalanan tersebut. Adapun orang-orang yang naudzubillah min dzalik tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan mereka akan semakin terbebani, semakin dilambatkan perjalanannya dengan banyak mengumpulkan harta dan kesenangan dunia yang akan menjadi sebab mereka dipalingkan dari mempersiapkan diri menghadapi perjalanan yang mesti akan dilewati oleh manusia tersebut. Barakallahu fikum, inilah 40 segi yang dibawakan di dalam pembahasan tentang keutamaan ilmu di sini di segi yang ke-107 ya. 40 segi kemuliaan ilmu dibandingkan harta yang telah diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Semoga penjelasan ini memberikan motivasi kepada kita agar semakin semangat menuntut ilmu dan mengetahui kedudukannya. Dan tentu saja harta tetaplah sesuatu yang asalnya tidak dipuji dan tidak dicela. Dia akan terpuji ketika digunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tercela ketika melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah cukup sampai di sini apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan tanya jawab di waktu yang masih ada. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk bekal kebaikan dunia dan akhirat kita. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Nah Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas materi yang telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan khotbah sama azan ya Allah wa ayyakum. Untuk berikutnya kita akan membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, ataupun Anda dapat tanya pesan singkat di 0819 896543. Nah, kita angkat yang pertama melalui telepon di 021 823 6543. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Abu Rumaiso di Palangkaraya. Ya, silakan Abu Rumaiso. Ana mau bertanya Ustaz. Ana sedang menegakkan ayat atau surat An-Nisa ayat 11 dan 12, hanya saja ditentang oleh keluarga. Bagaimana itu Ustaz? Sementara syariat sedang ditegakkan namun diingkari oleh keluarga anak. Nah, cukup Pak ya. Terima kasih banyak. Ya itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari Bapak Abu Rumaiso yang ada di Palangkaraya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Ya, pertanyaannya tentang surat An-Nisa ayat ke-11 ya. Dan ke-12. Iya, masalah pembagian warisan berarti maksudnya ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kalian ya untuk masalah pembagian warisan kepada anak-anakmu, bagi laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan dari anggota keluarga yang lain ya. Antum bersabar menjelaskan kepada mereka tentang kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan ini tentang masalah yang berhubungan dengan pembagian warisan, dan ajak mereka untuk merenungkan bahwasanya agama Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan untuk kebaikan manusia. Ala kulli hal, yang bisa antum lakukan adalah hanya menasihati mereka dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar membukakan hati mereka. Memang urusan harta seperti ini ada sebagian orang yang memang
ya menginginkan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya saja. Ketika dibagi laki-laki 2 kali bagian perempuan, yang perempuan protes menganggap itu tidak adil, padahal hukum Allah Subhanahu wa taala diturunkan dengan seadil-adilnya. Yang bisa antum lakukan seandainya bisa diadukan kepada pihak misalnya pengadilan agama yang bisa membantu dalam masalah ini, maka ini adalah langkah yang terbaik untuk kita menyelesaikan masalah-masalah kita dengan bantuan dari pemerintah dalam masalah ini, pengadilan agama yang akan bisa menyelesaikannya. Mudah-mudahan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, masih melalui telepon kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Ini dengan keadaan di Cianjur, Ustaz. Ya, silakan Pak Kadan. Yang saya tanyakan adalah ini, Ustaz, tentang menabuh duf, Ustaz. Jadi yang saya tahu kan, saya pernah dengar katanya yang menabuhnya itu harus anak-anak kecil, Ustaz. Bagaimana kalau misalkan yang menabuhnya itu orang dewasa, laki-laki dewasa, Ustaz, apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Nah. Ya. Syukur Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Iya. Pertanyaan yang sangat baik saya dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Pertanyaannya tadi yang saya pahami tentang menabuh gendang atau rebana. Ya. Yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama tentang penggunaan rebana untuk walimah, ya pernikahan, ya untuk pesta pernikahan atau untuk ketika hari raya Idul Fitri, ketika hari raya ya Idul Fitri maupun Idul Adha, itu adalah supaya nanti tidak termasuk ke dalam nyanyian yang dilarang. Maka yang diperbolehkan itu pertama, rebana tersebut hanya merupakan rebana yang tidak ada gerincingnya, ya tidak ada gerincing itu ya. Kemudian juga sebagian dari mereka menjelaskan bahwa yang memukulnya itu adalah anak-anak kecil, anak-anak perempuan kecil, karena disebutkan di dalam beberapa riwayat itu adalah budak-budak perempuan kecil yang melakukannya. Budak-budak perempuan kecil yang melakukannya. Kalau seandainya perempuan yang sudah dewasa tentu nanti akan menjadi fitnah, karena bagaimanapun mendendangkan sesuatu kan pasti memperindah suara. Ya. Kemudian kalau dilakukan oleh laki-laki yang sudah dewasa, ini juga bisa dikatakan menyerupai perbuatan atau hal yang hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Ala kulli hal, itu yang keterangan yang sempat saya pernah dapatkan dari sebagian dari para ulama yang menjelaskan demikian, ya. Nah, itu yang saya ketahui. Allah taala alam bisawab. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz wa barakallahu fik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Demikianlah jawaban yang telah kita simak bersama. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, masih kami buka sisi interaktif soal jawab. Dan kembali kami angkat oleh telepon di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari Kalimantan ini, Rosa. Baik Bapak, mohon maaf mungkin dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya karena cukup bising sampai ke studio kami. Ya, bisa dilanjutkan Pak. Halo. Ya. Ini bertanya Ustaz. Ya, dengan siapa Bapak? Dengan nama saya Sahransa. Ya. Saya dari Kalimantan. Saya mempunyai hutang Ustaz dari tahun 71-72. Hutang itu saya lakukan sampai hari ini belum pernah terbayar. Bagaimana hukumnya itu Ustaz kepada orang-orang yang saya hutang itu Ustaz? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Maaf kurang jelas tadi saya dengar pertanyaannya, bisa diulang?
Nah, Ustaz, beliau punya hutang di tahun 70 dan 71 di tahun 1971 masih memiliki hutang dan sampai hari ini belum terbayarkan. Bagaimana yang beliau lakukan, Ustaz? Iya. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang tadi ada di Kalimantan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan limpahan rahmatnya kepada beliau serta memudahkan untuk diatasi masalah yang sedang dihadapinya. Iya, masalah utang tadi yang sampai sekarang belum terbayar, yang dia harus lakukan ya terus berusaha ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk melunasi utangnya, kemudian terus berusaha dan jangan lupa datang kepada yang memiliki piutang tersebut untuk ya mengajukan permintaan maaf karena dia masih belum bisa melunasinya. Ya, mungkin dia bisa menempuh dengan cara misalnya kalau seandainya yang pemilik piutang mau untuk memberikan pekerjaan kepada dia yang bisa dia kerjakan supaya nanti dengan itu bisa melunasi utangnya atau paling tidak menguranginya, yang berusaha dan tetap minta maaf kepada yang memiliki piutang agar dia ridho dalam keadaan seperti ini. Bagaimanapun itu adalah kewajibannya untuk melunasi utang tersebut dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Masih kita angkat pertanyaan kembali telepon di 0218236543. Naam, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Mulyono di Medan, Ustaz. Baik, dengan Pak Mulyono. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Izin bertanya, Ustaz. Saya membaca hadis mengatakan bahwa pada di akhir zaman Allah akan mencabut semua ilmu atau mengangkat semua ilmu. Jadi bagaimana kita memahami hadis ini, Ustaz? Sementara kita kan mau belajar ilmu supaya bermanfaat, karena ilmu lebih berharga, lebih bermanfaat dari harta. Nah, kemudian Ustaz, bagaimana hadis ini? Apakah saat ini tanda-tanda ke arah hadis tersebut sudah sampai, Ustaz? Baik, terima kasih Pak Mulyono. Terima kasih, Ustaz. Semoga bertambah ilmu kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, apa yang dipertanyakan tadi memang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang ilmu akan diangkat di akhir zaman. Ya, ada beberapa hadis yang sahih, di antaranya dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyratis saati an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu." Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah ilmu diangkat dan kejahilan akan tersebar, akan menetap pada diri manusia. Kita tahu banyak hadis-hadis yang sahih, yakni juga menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ilmu itu diangkat dengan diwafatkannya para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yakbidul ilman tizaan yantazi'uhu minal ibad, walakin yakbidul ilma biqadbil ulama. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu sekaligus dari manusia, tapi dia mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Para ulama jamaah. Setiap seorang pun yang berilmu, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang jahil, tidak paham ilmu agama. Maka ketika mereka ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan banyak hadis-hadis yang seperti ini, bahkan di akhir zaman disebutkan Al-Quran pun diangkat. Sumber ilmu dari dada-dada orang yang tadinya menghafal Al-Quran diangkat. Maka ini kondisi di akhir zaman yang tentu saja ketika itu sudah tidak ada lagi kebaikan di kalangan manusia. Ya, maka insya Allah saat ini belum sampai kondisi tersebut karena masih banyak ilmu agama yang diajarkan, masih banyak tersebar kitab-kitab para ulama, pengajian-pengajian yang membawakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Masih banyak juga yang melakukannya dan kita selalu berusaha untuk menghidupkannya. Insya Allah kondisi tersebut belum sampai
di zaman yang saat ini kita hidup padanya, dan inilah kesempatan kita untuk ya memanfaatkan sebaik-baiknya, mensyukuri nikmat ada untuk segera kita belajar ilmu agama, kemudian kita koreksi diri kita dengan pemahaman yang benar ini, dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan di atas pemahaman yang benar, di atas iman yang benar, di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz wa barakallahu fik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Pak Mulyono, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar apa yang telah beliau sampaikan jawabannya. Kholat sama azani Allah wa iyyakum, masih kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Ya, Ustaz. Ya. Dengan siapa Bapak? Ustaz. Ya. Dengan siapa nih Bapak? Ustaz. Dengan siapa nih Bapak dan berada di mana? Haikal di Sibolga. Ya, Pak Haikal di Sibolga. Silakan Pak. Ya, Ustaz. Ini mengenai utang tadi itu, Ustaz. Saya terlambat tadi kan. Jadi kayak mana cara menghadapi utang itu, Ustaz? Sementara utang saya itu kan udah banyak. Terus saya pun kerja jadi malas, jadi pengen minjam sana minjam sini buat nutupi utang tersebut. Pikiran juga nggak baik gitu kan, kerja juga malas kan. Ya, mohon dibantu Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak, dan kita akan silakan kepada Ustaz untuk memberikan jawaban dan nasihatnya. Kepada Ustaz kami persilakan memberikan jawaban dan nasihat. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik tadi dari Bapak Haikal ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan. Memang saja masalah yang hubungan dengan utang ini adalah masalah yang penting untuk mendapatkan perhatian ya. Oleh karena itu jangan bermudah-mudah untuk menghutang. Makanya para ulama juga melarang seseorang itu misalnya berhutang dalam urusan-urusan yang bukan kebutuhan mendesak. Saat ini banyak terjadi orang gampang untuk mengutang, gampang untuk mencicil barang misalnya, padahal bukan merupakan kebutuhan yang mendesak pada kehidupannya ya. Utang ini konsekuensinya sangat besar ya. Kita ketahui banyak hadits-hadits yang sahih yang menyebutkan tentang keburukan orang yang meninggal dunia dalam keadaan belum melunasi utangnya. Oleh karena itu ya, bagi orang yang terlilit hutang maka hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh untuk dimudahkan pelunasan utangnya. Ada hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang di antara isinya adalah, di antara kandungannya adalah juga menyebutkan tentang masalah pemohon kepada Allah agar dimudahkan untuk menghindari atau lepas dari lilitan utang. Itu juga bisa kita lihat di dalam beberapa doa yang disebutkan di dalam buku dan doa, seperti misalnya kumpulan doa yang ditulis oleh Ustaz kita, Ustaz Yazid Jawas hafizahullah taala, dan buku-buku yang lain yang memuat hadis dari doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dia juga bisa berbicara dengan baik kepada yang punya piutang. Ya, seandainya memberikan kelonggaran bagi dia ya, karena dalam Al-Qur'an pun juga disebutkan keutamaannya bagi orang yang punya piutang untuk memberikan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia adalah orang yang sedang kesulitan melunasi utangnya, maka diberikan tangguh sampai waktu yang mudah bagi dirinya. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan kalau dia bersedekah melunaskan utang tersebut maka itu lebih baik. Itu yang bisa kita lakukan saat ini. Yang jelas kita terus berdoa dan kita berusaha. Kemudian ketika kita belum mampu, maka sampaikan kepada yang punya piutang untuk memberikan tangguh atau memberikan pemaafan dari keterlambatan kita untuk melunasi utang tersebut. Itulah yang bisa kita lakukan saat ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, kami angkat pertanyaan melalui chat WA di 0819896543 dari Abu Muhammad di Bandung. Ustaz, beliau bertanya, Ustaz, bagaimana kalau belajar agama hanya dari buku dan mendengarkan kajian-kajian lewat radio ataupun televisi, akan tapi terkadang terbatas sekali tidak sempat bertanya atau kurang jelasnya yang didapat. Bagaimanakah dengan keadaan seperti itu, Ustaz?
Mohon Ustaz memberikan nasihat dan arahannya. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan bagi beliau, keluarga dan kepada kita semua. Ya, orang yang belajar agama melalui buku yang dibaca atau hanya mendengarkan lewat radio atau lewat media-media yang ada, maka kita katakan ini adalah kebaikan. Meskipun asalnya menuntut ilmu itu harus dengan menghadiri majelis ilmu langsung. Ya, talaki, bertemu dengan ustadz yang menyampaikan ilmu agama, ya, setelah kita percaya ustadz tersebut adalah orang yang berilmu dan berpemahaman benar, kita hadiri kajiannya, kita luangkan waktu, kita berikan waktu karena ini menyangkut kebaikan dunia dan akhirat kita. Adapun nanti kajian-kajian melalui bacaan, ya, kita menuntut ilmu melalui bacaan buku yang bermanfaat atau lewat radio atau ceramah-ceramah, mungkin lewat Rojak TV atau yang lainnya, maka ini adalah sesuatu yang baik, tapi ini bukanlah asal. Asalnya harus dengan kita menghadirinya. Kecuali kalau kondisi yang sedang darurat, misalnya kemarin masa-masa pandemi COVID yang tidak ada pengajian langsung, yang hanya bisa lewat online, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adapun untuk bertanya, alhamdulillah kita bisa bertanya. Seperti saat ini antum juga bertanya sampai juga alhamdulillah. Atau mungkin kita bisa lewat telepon langsung bisa menjelaskan masalah. Alhamdulillah, ini saat ini dimudahkan semuanya, asal kita mau sungguh-sungguh saja. Kalau untuk urusan dunia kita akan berusaha untuk bertanya, mencari jawabannya, ya, semaksimal mungkin. Kenapa untuk urusan agama kita tidak? Kita berusaha mengorbankan waktu, pulsa atau biaya dan tenaga kita untuk bisa bertanya kepada hal-hal yang kita butuhkan yang merupakan bekal untuk kehidupan kekal di akhirat nanti. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan, dan untuk itu kami masih membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh beliau di kesempatan pagi hari ini, kami masih membuka layanan telepon di 021 823 6543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819 896543. Nah, kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Saya di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Mau nanya Pak Ustaz, saya kan jual sembako. Saya baru masuk Muslim, baru 3 tahun. Alhamdulillah orang tua saya, ibu saya agama Muslim. Saya ikut ibu. Sekarang saya setiap hari dengerin Rojah 24 jam sampai pagi Pak Ustaz. Masya Allah. Kadang saya zikir juga ya. Terus saya nggak jual rokok dari pertama saya buka sembako sampai sekarang, karena saya nggak demen. Pertama, kedua saya jijik ngelihat orang ngerokok. Apa saya salah Pak Ustaz? Saya dibilang sombong, saya dibilang sok suci, tapi saya tetap, iman saya kuat. Saya tetap nggak mau jualan rokok, saya nggak jualan alkohol, saya hanya jualan yang keperluan orang-orang hidup aja itu. Baik. Apa saya salah Pak Ustadz? Tolong gimana baiknya? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu dan barakallahu fiik. Silakan kepada Ustaz untuk menjawab. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dari ibu yang ada di Cengkareng tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan menambah kebaikan bagi beliau, keluarganya dan kita semua. Ya, alhamdulillah, apa yang ibu sampaikan tadi adalah sesuatu yang baik yang harusnya dipertahankan, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan istiqomah atas kebaikan tersebut. Ibu menjual sembako Tuhan orang, maka ini adalah Masya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada perniagaan ini ya. Kemudian ibu juga menghindarkan hal-hal yang diharamkan, tidak mau menjual khamar, ya jelas ini diharamkan. Dengan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Kemudian juga tidak menjual rokok. Ini kebaikan yang besar, karena rokok ini para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan tentang rokok ini adalah sesuatu yang jelas-jelas diharamkan. Bahkan perusahaan rokok sendiri memperingatkan bahwasanya rokok menimbulkan keburukan, menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi orang yang mengkonsumsinya. Apalagi jelas-jelas hadis-hadis Rasulullah SAW menyebutkan
La dororo wa la diror. Tidak boleh mencelakakan diri sendiri, mencelakakan orang lain. Dan rokok adalah merupakan sebab yang menjadi penyakit bagi diri sendiri dan juga menjadi kecelakaan bagi orang lain, dalam hal ini yang disebut dengan perokok pasif, ya. Nah, oleh karena itu, hukumnya rokok adalah diharamkan. Maka berjual beli, ya, bahkan sesuatu yang diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengharamkan harga atau jual beli dengan sesuatu tersebut. Makanya ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Apa yang ibu lakukan saat ini, Masya Allah, ini adalah kebaikan besar dan insya Allah menjadi sebab keberkahan bagi rezeki yang ibu dapatkan dari jual beli, menjual sembako ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kebaikan-kebaikan ini pada diri ibu, keluarga, dan kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keberkahan dari usaha tersebut. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallahu khairan atas jawaban telah antum sampaikan, Ustaz. Kata sama azani Allahu wa iyyakum. Untuk pertanyaan berikutnya melalui chat WA yang sudah masuk, Ustaz, sekarang ini saya merasakan hal yang merasakan futur dan merasakan dorongan untuk berbuat maksiat. Bagaimanakah caranya agar saya bisa memperkokoh diri saya pribadi? Karena saat ini dalam kondisi merasakan iman yang sangat menipis sekali dan khawatir jatuh ke dalam perbuatan maksiat tersebut, Ustaz. Mohon sampaikan nasihat dan arahannya. Silakan, Ustaz. Ya, Barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga beliau yang bertanya di dalam kebaikan, menghindarkannya dari perbuatan buruk, ya, menolongnya ketika di masa-masa yang seperti ini dengan sebab penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghindarkan. Saat-saat seperti ini memang pastinya kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri di saat-saat kita lapang sebelum kita mendapatkan ujian-ujian seperti ini, supaya kita punya kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan itu nantinya Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu menolong kita dalam kondisi kita sedang susah, iman sedang turun, atau kondisi-kondisi terjepit. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah, dekatkanlah dirimu kepada Allah ketika kamu dalam kondisi lapang, sebelum datangnya ujian bagimu, supaya Allah mengenalimu atau selalu menolongmu ketika kamu dalam keadaan susah. Ya, jadi yang dilakukan saat ini adalah bersabar, menundukkan hawa nafsu, berusaha melawan godaan syaitan, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan minta nasihat seperti ini adalah kebaikan besar. Bisa kita minta nasihat kepada ustadz atau kepada teman kita. Itulah sebabnya kita berusaha bergaul dan orang-orang yang ada majelis ilmu yang diselenggarakan dekat rumah kita saat ini, kita hadir untuk mendapatkan siraman rohani dari ustadz yang kita kenal ilmunya, ustadz yang bisa menyampaikan nasihat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu yang kita lakukan, ya. Maka jangan ikuti apa yang diajak, karena kita selalu ingat syaitan innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, hanyalah memerintahkan kepada keburukan dan perbuatan yang keji. Jangan ikuti. Ya, kita bersabar menahan keinginan tersebut, ya, palingkan dengan hal-hal yang bermanfaat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengarkan lagi ceramah-ceramah seandainya tidak ada kajian yang bisa kita langsung hadiri, dengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, dengarkan nasihat, ingat ancaman azab Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah memuliakan kita dengan Islam, dengan hidayah ini pada diri kita. Jangan melakukan sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menjadi sebab dia mencabut hidayah pada diri kita. A'udzubillahi min dzalik. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah sampaikan, Ustaz. Dan ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum. Kita angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, dan kita angkat melalui telepon di 021 823 6543. Nah, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Enggak masuk. Ya, silakan.
Baik Bapak atau Ibu, mohon dikecilkan terlebih dahulu salah televisinya atau dimatikan terlebih dahulu dan cukup menyimak lewat telepon saja. Salah televisinya atau dimatikan terlebih dahulu. Baik, silakan. Dengan siapa ini Bapak dan dari mana? Ya, halo. Tep. Kita akan beralih ke penelpon. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari Abu Abdillah, Cilengsi. Baik, Abu Abdillah, Cilengsi. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang manajemen hati, Ustaz, di suatu waktu kita sudah beramal, beribadah, semangat dan banyak melakukan ketaatan yang seharusnya hati kita merasa tenang dan merasa kokoh dalam diri kita. Yang namun terkadang di lain waktu terganggu dengan adanya urusan-urusan dunia sehingga melemahkan iman kita dan bahkan sampai tingkatan futur. Bagaimana cara memaksakan hati kita untuk selalu dalam ketaatan? Bagaimana mengenai menyikapi hal ini? Mohon solusinya. Baik, baik. Terima kasih dan kepada Ustaz kami persilakan. Mohon diulang pertanyaannya karena suara yang sampai ke saya kurang jelas. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz, beliau bertanya tentang kondisi dan keadaan yang saat ini, di mana beliau menuntut ilmu tapi di sisi lain juga datang di tempat dengan kondisi datangnya kefuturan dan lain sebagainya. Bagaimanakah menghadapi hal seperti ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam, pertanyaan yang sangat baik sekali dari tadi Bapak yang ada di Cilengsi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau, menjaganya dalam kebaikan dan menghindarkannya dari keburukan juga untuk kita semua. Ya, kondisi seperti ini kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepadanya. Ini adalah sebaik-baik usaha yang kita lakukan. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang maha kuasa untuk meluruskan ya dan menjaga kebaikan hati kita dan juga membimbing kita senantiasa untuk istiqomah di atas. Ya, kemudian kita perbanyak sebab-sebab yang menguatkan diri kita. Kita tahu fitnah besar, jangan kita justru memperlemah sebab-sebab untuk menangkal fitnah. Perbanyak menuntut ilmu, dengarkan nasihat yang bermanfaat, bergaul dengan orang-orang yang baik, termasuk ya pekerjaan, memilih pekerjaan yang bisa membuat kita tidak banyak lalainya, dan hal-hal yang seperti ini akan membantu kita nantinya sewaktu kita menghadapi kondisi-kondisi yang bisa berpotensi untuk melalaikan atau menjadikan kita futur. Yang jelas, alhamdulillah, saat ini antum yang bertanya tadi tinggal di Cilengsi, dia bisa sering berkunjung ke Masjid Al-Barkah, ya, kemudian mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat dari para ustadz kita yang ada di situ. Kemudian juga sering minta nasihat, mulailah menjalin hubungan dengan orang-orang yang baik yang bisa senantiasa menghubungi kita waktu kita misalnya tidak ada di masjid, kita tidak datang ke masjid, atau dalam kondisi-kondisi kita sedang terpuruk iman kita. Mereka akan menanyakan ke kita, menasihati kita, dan ini diantara manfaat bergaul dengan orang-orang yang baik. Oleh karena itu ini yang bisa kita lakukan dan mudahkan bagi kita sebab-sebab untuk istiqamah di atas petunjuknya Subhanahu wa ta'ala. Akan itu bagi kita semua. Nah, barakallahu fikum, ini pertanyaan yang terakhir yang menutup perjumpaan kita di hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.